manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini Kak Ria, Kak Robi, dan juga Kak Darsi kembali melayani adik-adik di ibadah Impa minggu hari ini. Nah, adik-adik pastinya sukacita, ya? Iya, semangat. Nah, pastinya sudah mandi, sudah sarapan, dan juga sudah siap, udah ganteng dan juga udah cantik-cantik ya untuk beribadah hari ini. Nah, kalau semuanya sudah siap, sudah oke semuanya, yuk kita mau nyanyi seperti yang lagu yang Kak Ria tadi nyanyiin tadi. Kasih Yesus manis dan indah. Dan nanti dilanjutkan dengan lagu Setinggi-tingginya langit, ya, dengan semangat dan penuh dengan sukacita. Adik-adik ikutin gerakan yang ada di video ini. Oke? Siap? Oke deh. 1, 2, 3. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget. Benar kan Kak Karen dan Kak Dixon? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik tadi sudah semangat, sudah memuji Tuhan. Nah, kita mau mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Robi. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu yuk. Yuk lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Engkau membangunkan kami hari ini
dengan tubuh yang sehat dan semangat. Tuhan, kami mau beribadah, memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Kak Robi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami, adik-adik, semua dapat mendengar dan mengerti akan pesan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah siap ya? Duduk yang baik, duduk yang rapi. Karena Kak Robi akan bercerita tentang firman Tuhan bagi kita semua. Oke, siap ya adik-adik ya? Kak Robi. Oke adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Ya, adik-adik silahkan buka Alkitabnya ya. Buka di Perjanjian Baru. Di situ ada namanya Kisah Para Rasul ya. Nanti buka pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Oke. Kalau sudah, Kak Robi akan bacakan bagi kita semua. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 dengan dibawa perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mau mendengar dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, oke, shalom adik-adik. Nah, bacaan kita hari ini ya terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat
1 hingga ayat yang ke-13. Mungkin bacaan ini udah nggak asing lagi ya bagi adik-adik semua ya. Kak Robi juga sering mendengar bacaan ini, bahkan ceritanya ya. Jadi untuk sebelum Kak Robi mau cerita, Kak Robi mau bilang dulu kenapa udah beberapa minggu ini Kak Robi nggak melayani ya, nggak jadi pelayan firman Tuhan atau yang lain, karena mungkin Kak Robi lagi sibuk untuk yang lain ya, untuk masa depan Kak Robi, untuk ya kesibukan secara pribadi lah. Dan juga Kak Robi sekitaran 1 atau 2 minggu yang lalu sakit ya adik-adik, jadi ya disambung-sambung gitu. Jadi Kak Robi izin dulu sama Kak Ria, jadi beberapa minggu ini yang terakhir Kak Ria yang selalu jadi PF ya adik-adik. Tapi semoga adik-adik gak bosan ya, dan Kak Robi juga berharap semoga Kak Robi bisa kembali lagi melayani seperti biasanya bersama Kak Ria ya adik-adik. Nah, bacaan kita hari ini tentang Pentakosta ya adik-adik. Nah, Kak Robi di sini nggak akan banyak berkhotbah ya adik-adik, tapi Kak Robi pengen berbagi cerita ya adik-adik, apa yang Kak Robi tahu tentang Pentakosta ini ya adik-adik. Nah, ketika kita mendengar Pentakosta berarti kita mendengar bahwa hari dimana turunnya Roh Kudus. Nah, tapi ada lagi nih adik-adik yang adik-adik belum terlalu tahu ya adik-adik. Nah, Kak Robi mau bilang bukan cuman itu aja adik-adik. Hari Pentakosta itu juga diperingati oleh orang-orang Yahudi sebagai hari pengucapan syukur untuk korban persembahan ya adik-adik. Jadi mereka pada hari itu, hari Pentakosta itu, mereka selalu memperingatinya, selalu memberikan korban persembahan ya, persembahan berupa ternak maupun yang lain ya adik-adik. Nah, di situ juga berdepatan dengan hari Pentakosta, di mana hari turunnya Roh Kudus ya. Penta artinya 5 ya, jadi Pentakosta artinya hari ke-50. Kenapa hari ke-50? Karena pada hari ke-50 disitulah turunnya Roh Kudus ya. Nah, sebenarnya mungkin ada yang mau adik-adik tanyaan, Kak, kalau hari ke-50 itu dihitungnya dimulai dari kapan, Kak? Nah, Kak Robi pengen kasih tahu ya adik-adik, hari ke-50 itu dihitung dari mulai dari Paskah atau hari kebangkitan Kristus. Nah, mulai dari situ biasanya dulu kalau Kak Robi di Kupang dulu ya, kalau Kak Robi di Kupang setelah Paskah itu, setelah kebangkitan Kristus, mulailah kami di situ namanya ibadah penantian ya, tiap sore. Pas kenaikan Kristus ya. Nanti kenaikan Kristus itu pada hari ke-40 setelah kebangkitan ya adik-adik. Jadi hari ke-40 setelah Paskah itu kenaikan Kristus. Nah, disitulah 10 hari sebelum turunnya Roh Kudus, di situ tiap sore kami selalu datang ke gereja untuk berdoa ya, namanya doa penantian gitu adik-adik. Jadi 10 hari setelah kenaikan Kristus dan 50 hari setelah kebangkitan Kristus ya. Jadi pada hari ke-50 itulah pada saat itu juga turunlah Roh Kudus. Nah, turunnya Roh Kudus itu berupa apa adik-adik? Nah, tanda-tanda turunnya Roh Kudus itu yang tadi kita bacain, Robi bacakan lagi di ayatnya yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, jadi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk ya. Jadi pertama itu tandanya seperti tiupan angin keras ya adik-adik. Nah, yang kedua, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ya, jadi yang kedua seperti tampaklah lidah-lidah api ya adik-adik. Jadi yang pertama angin topan ya, yang kedua lidah-lidah api. Bukan angin topan ya, angin keras ya. Jadi yang pertama Kak Robi ulangi, angin keras, yang kedua lidah-lidah api ya. Itulah tanda-tanda. Nah, adik-adik, jika kita flashback atau kita
membaca lagi di pasal-pasal sebelumnya, di Injil-Injil sebelumnya, sebenarnya Roh Kudus itu udah turun semenjak Tuhan Yesus dibaptis, ya. Pada saat itu burung merpati turun ke atas Yesus berupa Roh Kudus turun ke atas Yesus berupa burung merpati, ya. Tapi untuk menjelaskan ini mungkin Kak Robi kurang paham, ya. Jadi Kak Robi akan menjelaskan apa yang Kak Robi paham biar adik-adik tidak salah pengertian, ya. Nah, di situ juga setelah kebangkitan Kristus, sebelum kenaikan Yesus, ya, Tuhan Yesus mau memberitakan amanah agung yang pernah Kak Robi, kalau Kak Robi masih ingat PF mungkin terakhir kali sebelum Kak Robi sibuk itu, ya, Kak Robi suruh adik-adik bacain dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, yang karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, itulah amanah agung dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus bangkit. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita sendirian, tapi Ia akan mengirimkan Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita. Nah, fungsi Roh Kudus itu untuk menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita, ya adik-adik. Jadi, dimanapun adik-adik berada, dimanapun adik-adik akan pergi, seganas apapun tempatnya atau sejahat apapun orang-orangnya, adik-adik percaya bahwa bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus, kita akan baik-baik saja, karena Tuhan Yesus sudah mengirim Roh Kudus untuk selalu menyertai kita, membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita, ya adik-adik. Nah, berikutnya Kak Robi pengen jelasin lagi tentang dari awal, ya, dari Paskah. Paskah itu juga bukan hanya kebangkitan Yesus loh. Nah, orang-orang Yahudi itu memperingati hari Paskah sebagai hari kemenangan, atau hari di mana orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel keluar dari bangsa Mesir ke tanah Kanaan, ya. Jadi pada saat orang-orang Israel merayakan hari Paskah, disitulah Tuhan Yesus bangkit. Makanya itulah bukan sebuah kebetulannya, pada saat hari-hari besar, ibaratnya, ya, hari-hari besar orang Israel, disitulah Tuhan Yesus bangkit. Dan juga pada saat hari Pentakosta, di mana orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi berkumpul lagi untuk memberikan korban persembahan syukur, disitulah Tuhan Yesus naik ke bukan naik, ya, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk turun, ya adik-adik. Jadi pada saat Paskah, di situ orang-orang Yahudi memberikan memperingatinya sebagai hari kemenangan, di mana mereka keluar dari bangsa Mesir ke Kanaan. Terus kita percaya di situ juga Tuhan Yesus bangkit. Terus di hari Pentakosta, orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi memperingatinya sebagai hari pengucapan syukur, ya, di mana mereka mempersembahkan lembu. Terus kita juga percaya disitulah hari turunnya Roh Kudus. Jadi bertepatan, ya adik-adik. Jadi kalau kita baca baik-baik, semua peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, semua peristiwa-peristiwa itu bertepatan semuanya, ya. Bukan sebuah kebetulan, tapi udah ada dalam rancangan dan rencana Tuhan sendiri, ya adik-adik. Jadi adik-adik, kita harus tahu bahwa Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, artinya dimanapun kita berada, dimanapun kita akan pergi, apapun masa depan kita, adik-adik jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Karena selalu, jika adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, mengandalkan bimbingan Roh Kudus, maka adik-adik percayalah masa depan adik-adik, apapun yang adik-adik takuti, gak akan pernah terjadi. Jadi jangan pernah takut, percaya sama Tuhan Yesus dan percaya sama Roh Kudus. Oke adik-adik, sekian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini selalu menguatkan kita, dan semoga Roh Kudus selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik, kita akan memberikan persembahan kita
Dan kita akan menyanyikan satu pujian adik-adik ya. Beri syukur adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik, kita sudah memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu memelihara kami setiap hari, kami bersyukur dengan Tuhan perbuat dalam hidup kami hingga hari ini. Tuhan, kami serahkan persembahan kami, berkatilah persembahan kami, dan layakanlah hati kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan sebentar lagi kami akan berpisah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang taat dan takut akan Engkau, serta Engkau sendiri yang akan mendiami hati dan pikiran kami. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami, kakak-kakak layan kami, orang tua kami, dan juga saudara-saudara kami dimanapun berada. Berkatilah kami semua dan berikanlah kami kesehatan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang akan selalu memberikan kami semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah IMPA di minggu berikutnya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mendengar dan menyambut doa kami. Amin. Hai adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita harus selalu bersemangat dan bersukacita adik-adik untuk mengikuti ibadah IMPA. Kita tidak boleh bermalas-malasan adik-adik, seperti firman Tuhan yang kita dengar hari ini, bahwa kita harus menjadi anak yang berani memberitakan Injil adik-adik. Contohnya, tidak bermalas-malasan untuk mengikuti ibadah IMPA. Nah adik-adik, satu lagi adik-adik tidak boleh bosan-bosan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan adik-adik, karena pandemi ini belum berakhir dan belum berlalu adik-adik. Nah adik-adik harus rajin-rajin untuk mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak pergi di tempat keramaian jika tidak berkepentingan adik-adik, karena itu sangat berbahaya adik-adik ya. Nah adik-adik, Kak Darsi, Kak Ria, dan Kak Robi pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.